wabarakatuh, mudah-mudahan soleha. Ketemu lagi dengan saya Korina. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi tantrum pada anak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tantrum ini, saya akan sedikit memberikan gambaran apa itu tantrum. Nah, untuk tantrum itu biasanya keadaan ketika anak itu meluapkan emosi. Emosi itu biasanya dengan cara apa? Dengan dia cara menangis dengan kencang, berguling-guling di lantai, melempar barang. Nah, biasanya kan kondisi seperti ini membuat bunda-bunda soleha menjadi stres ya, kayaknya aduh bingung, stres, apa ini, anakku kenapa gitu ya. Nah, tapi kita sebagai bunda, kita sebagai orang tua diharapkan bisa tenang menghadapi anak-anak yang tantrum ini. Karena sebetulnya proses tantrum ini adalah kondisi yang sangat tenang, yang sangat normal gitu. Nah, merupakan bagian juga dari proses perkembangan anak. Jadi perkembangan otak anak. Nah, sekarang di sini saya akan sedikit menceritakan tentang tantrum ini. Biasanya yang tantrum ini dialami oleh anak-anak usia 1-4 tahun. Nah, mereka itu sebetulnya nggak hanya tantrum itu ada di anak usia 1-4 ya, dewasa pun kadang pernah tantrum juga ya pastinya gitu. Nah, ketika anak ini mengalami tantrum, nah bunda ini diharapkan jangan panik ya, kita juga jangan sampai terbawa emosi juga. Nah, saya akan sedikit memberikan ada beberapa cara yang bunda bisa lakukan ketika kita menghadapi anak kita yang tantrum. Nah, biasanya apa sih penyebab tantrum pada anak itu? Nah, beberapa psikolog juga mengungkapkan penyebab dari tantrum ini. Biasanya itu adalah ungkapan dari anak yang kemampuan bahasanya kurang. Dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi dengan cara tantrum. Nah, meronta, berteriak, menjerit, atau melempar barang, itu tuh salah satu pengungkapan emosi dari anak ini. Dia misal secara psikologis sih ada juga tantrum ini yang ada penyebabnya dari gangguan ya, gangguan-gangguan seperti autis atau depresi psikologis gitu. Tapi tidak semua karena gangguan itu. Karena ini juga ada sebagian juga tantrum ini yang normal terjadi pada anak-anak gitu. Biasanya apa sih anak ini melakukan tantrum ini karena apa gitu? Biasanya mereka itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, misal dia pengen mainan ini gitu, so bunda nggak boleh. Dia akhirnya mencari perhatian dengan tantrum, dengan marah, berharap dengan marah, dengan tantrum bunda akan menuruti keinginannya. Nah, itu salah satu juga penyebab dari tantrum anak gitu ya. Nah, kalau bunda mengikuti keinginan anak yang tantrum ini, nah hati-hati juga sih, karena suatu hari dia itu akan mengulangi kembali tantrumnya itu. Nah, kalau terus-terusan ya itu akan menjadi hal yang buruk ya buat anak-anak pastinya gitu kan. Nah, ini ada sih dari beberapa psikolog yang mengatasi tantrum pada anak. Seperti apa sih? Mungkin saya kasih poin-poinnya aja. Jadi supaya tidak dibiarkan terus-menerus sehingga akan menjadi sifat anak yang buruk. Salah satunya adalah tantrum yang berulang-ulang gitu. Apa aja sih caranya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi anak-anak yang tantrum begitu ya? Nah, salah satunya yang pertama, kita sebagai bunda, kita harus tetap tenang. Ketika anak kita tantrum, kita harus tenang, kita jangan membalas atau memaksa anak untuk berhenti dari amukannya itu. Nah, salah satunya juga kalau kita tenang, otomatis si kecil ini akan bisa kita atasi ya. Misal kita peluk dia, ayo kita bawa ke tempat yang lebih sepi, menenangkan dia gitu ya. Nah, itu bisa menenangkan emosi dia gitu. Nah, kemudian cara yang kedua bisa juga kita mencari apa sih penyebab dari tantrum ini gitu. Kita kadang nggak tahu kan ini anak kenapa, pengen apa, kenapa dia bisa marah. Nah, sedangkan anak usia 2-4 tahun itu belum bisa mengungkapkan keinginannya begitu. Nah,
Salah satunya kita ini menanyakan, kita dengan bertanya, komunikasi pada anak. Kamu kenapa? Kamu lapar? Kamu mau makan? Kamu mau minum? Atau kamu ngantuk? Nah, itu pastinya kalau anak sudah mulai mereda tantrumnya, dengan kita tanya dia bisa menjawab kok. Dia pasti paham dengan bahasa kita gitu. Nah, kalau kita udah tahu keinginan anak itu apa kan, kita lebih mudah ya untuk mengatasinya gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita mengalihkan perhatian si kecil. Nah, bagaimana mengalihkannya? Nah, misal saat tantrum, kita bisa mengalihkan dengan mengambil mainan kesukaan dia yang udah lama dia nggak pakai gitu ya. Wah, ini ada mobil nih, bagus mobilnya, yuk kita main mobil. Atau yuk kita main yuk ke depan, atau kita naik sepeda yuk, kita alihkan sebisa mungkin supaya dia lupa dengan tantrumnya itu gitu. Itu bisa juga sih mengalihkan perhatian. Setelah itu nggak lupa juga untuk sedikit demi sedikit mengatasi tantrumnya itu gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, ini yang sangat penting banget dan mungkin agak susah juga dilakukan oleh bunda-bunda ya kalau lagi emosi, tapi sebisa mungkin kita usahakan mengatasi tantrum anak itu, yaitu dengan jangan memukul anak gitu ya. Kita harus bisa menjaga emosi kita juga agar jangan memukul anak. Nah, jangan memukul, jangan mencubit. Misal begitu anak marah, kita ikut emosi, tapi coba deh kita peluk anak kita gitu. Sebagai gantinya kita peluk, kita cium, kita tenangkan emosi anak kita gitu. Karena pelukan dan ciuman dari bunda untuk anak-anak itu biasanya anak kalau menjadi lebih tenang dan merasa, oh saya disayangi, saya dicintai oleh bunda saya, dia otomatis tantrumnya dia bisa sedikit mereda gitu ya. Nah, mungkin salah satunya itu juga. Nah, kalau efek negatif dari tantrum ini, karena bahaya sekali ya, kalau terlalu sering dia tantrum, itu bisa menyakiti dirinya atau juga menyakiti orang lain. Kalau memang dari cara-cara mengatasi tantrum tadi, anak bunda masih sering sekali tantrum, mungkin kita bisa ya minta bantuan ke orang yang lebih ahli, ke dokter atau ke psikolog anak untuk membantu mengatasi tantrum pada anak kita. Oke, mungkin kali ini segini dulu untuk pembahasan kita tentang tantrum. Insya Allah ketemu lagi di next video. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di komen ya. Saya tunggu komennya. Misal mau membicarakan tentang psikologis anak apa, bisa di komen juga. Jangan lupa like, subscribe-nya untuk channel saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.